Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adik-adik semuanya, kelas fiqh muamalah psikologi, pada pertemuan kedua ini Bapak hanya bisa merekam video untuk bahan kuliah untuk kalian ya, karena sesuatu hal kita belum bisa zoom ya. Tapi Bapak rekam materinya bahwa hari ini kita akan menjelaskan di mana posisi fiqh muamalah dalam ajaran Islam. Adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah, ajaran Islam itu mempunyai 3 ajaran pokok. Yang pertama disebut dengan akidah, yang kedua disebut dengan syariah, dan yang ketiga akhlak. Akidah adalah hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan kita kepada Allah. Inti dari akidah itu disebut dengan tauhid. Arti tauhid artinya mengesahkan Allah, sementara lawan dari tauhid disebut syirik. Nah, penjabaran atau uraian dari akidah disebut rukun iman, ya. Penjabaran dari akidah disebut rukun iman. Ya. Kemudian yang kedua syariah. Syariah itu artinya hukum Islam. Dibagi 2. Yang pertama disebut dengan hukum ibadah. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur penyembahan seorang hamba kepada Allah secara langsung. Sementara hukum yang kedua disebut dengan hukum muamalah. Ya, hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Ya, contohnya kalau hukum ibadah misalnya salat, ya, puasa dan lain-lainnya itu secara langsung tanpa perlu bantuan orang lain. Tapi kalau hukum muamalah tidak terjadi hukumnya jika tidak ada manusia yang lain. Contohnya misalnya jual beli, ya. Kita tidak bisa jual beli jika tidak ada penjual, pembeli, kemudian nilai alat tukarnya dan sebagainya. Nah, contoh itu muamalah. Contoh lain misalnya nikah. Orang tidak mungkin menikah jika tidak ada pengantin pria, pengantin wanita dan lain-lainnya. Jika ada orang ingin menikah tapi tidak ada yang mau, maka tidak terjadi hukum muamalah. Yang ketiga disebut dengan akhlak, ya. Yang ketiga disebut dengan akhlak. Akhlak itu adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku seorang muslim dan muslimah. Jadi nilai-nilai, ada nilai yang rendah disebut dengan akhlakul mazmumah, akhlak yang rendah, yang tercela, atau akhlakus sayyi'ah. Kemudian ada juga akhlak nilainya tinggi disebut dengan akhlakul karimah. Ya, kemudian di bawah akhlak ada yang disebut dengan adab. Adab itu apa? Perwujudan nilai-nilai akhlak dalam bentuk perbuatan. Misalnya adab makan, ya, adab minum, ya, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, kata Rasulullah. Wa idza syariba falyashrab biyaminihi, apabila minum hendaklah minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi, karena syaitan itu makan minum dengan tangan kiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kalian minum sambil berdiri dan sebagainya. Itu adab makan. Atau adab berbicara misalnya. Ya, misalnya berbicara dengan kedua orang tua, faqul lahuma qaulan karima, berbicaralah dengan kedua orang tua dengan perkataan yang mulia dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat di mana posisi fiqh muamalah. Ternyata fiqh muamalah itu berada pada lingkup syariah, hukum Islam. Yakni hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Paham adik-adik ya? Ya, hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Dengan kata lain, muamalah ini sangat penting
untuk menjalankan kehidupan dunia sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, itu muamalah. Ya. Kemudian adik-adik sekalian, sumber atau dalil dari muamalah itu tetap Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Tidak boleh sumber muamalah itu atau dalil dalam kita bermuamalah dengan sama manusia itu pakai akal atau pakai hati. Mesti ya harus ada dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Misalnya hukum ijtimaiyah, hukum sosial. Ini sekedar contoh saja secara umum. Ya, nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas secara lebih rinci. Misalnya hukum ijtimaiyah, hukum sosial. Bagaimana kita hidup bertetangga? Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, la yu'adzi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, misalnya jangan menyakiti hati tetangga. Atau misalnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim daifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Ya, jadi itu diantara bagaimana kita bertetangga, menerima tamu dan sebagainya. Itu hukum ijtimaiyah. Ya. Contoh lain misalnya, ya, hukum nikah kayak tadi. Ya, hukum nikah, misalnya bagaimana hak suami istri. Nah, Nabi mengatakan ya terhadap suami, ut'imuha, berilah makan istrimu idza ta'imta, jika kamu makan. Jadi tugas suami memberi makan istrinya. Watak suha idza tasaita, dan berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Ya, artinya apa yang dipakai oleh suami, kualitasnya istri juga harus diberikan seperti itu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wala tatrubil wajha, jangan kamu pukul muka istrimu, enggak boleh KDRT. Ya, wala tuqabbih, jangan kamu jelek-jelekkan istrimu. Wala tahjurha illa fil baiti, jangan kamu cuekin istrimu kecuali di rumah. Artinya jangan kadang-kadang suami istri itu adalah sedikit perselisihan atau apalah, tapi jangan kasih nampak keluar. Ya. Jangan di depan-depan orang bentak-bentak istri atau merengut sama suami, itu tidak baik. Itu contoh hukum nikah. Kenapa nikah itu dikatakan muamalah? Karena tidak mungkin orang menikah sendiri, perlu orang lain, perlu seorang istri, perlu suami dan sebagainya. Itu contoh hukum nikah. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya kayak tadi hukum jual beli, ya. Bagaimana kita jual beli menurut Islam, ya. Allah menghalalkan jual beli, wa yuhallilul bai'a wa yuharrimu riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi dalam jual beli tidak boleh ada unsur riba. Ya. Nanti bagaimana terjadinya unsur riba dalam jual beli dan bagaimana riba itu sendiri nanti akan kita bahas secara khusus, ya. Jual beli, ya, dan sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya hukum jihad, bagaimana berperang dalam Islam. Ya, misalnya Nabi mengatakan, uqzu wala ta'uddu, berperanglah tapi jangan melampaui batas. Wala tumatsilu, jangan menyiksa. Wala taqtulul walida, jangan membunuh anak-anak atau orang tua. Dan sebagainya. Ada kaedah-kaedahnya, ya. Dan kemudian juga bagaimana hukum, ya, perdata, hukum pidana dan sebagainya. Ya, kemudian hal-hal lain tentang hukum tarbiyah, bagaimana pendidikan yang diajarkan menurut Islam. Islam juga punya tuntunan mengenai pendidikan. Ya. Bagaimana misalnya dalam pendidikan itu tidak boleh bercampur antara hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan mencampur adukkan antara hak dengan yang batil. Misalnya dalam pendidikan itu tidak boleh laki-laki dan perempuan duduk rapat-rapat dalam satu baris bangku misalnya.
itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu hukum muamalah. Karena namanya hukum tarbiyah itu tidak mungkin terjadi hukum pendidikan atau tarbiyah jika tidak ada orang lain. Kemudian juga ada hukum warisan, waratsah. Tentu saja itu perlu juga ada ahli waris, ada yang mewarisi, ada yang mewarisi, ada yang memberikan warisan. Tentu saja orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Nanti ada hukum apa lagi? Hukum khilafah, hukum tata negara. Bagaimana memilih pemimpin misalnya, itu semuanya ada tuntunannya menurut ajaran Islam dan sebagainya. Nah, pada aspek muamalah inilah sebenarnya Islam tidak mengenal ajaran sekularisme. Orang yang tidak mengenal muamalah, itulah orang yang menganggap seolah-olah Islam itu terlepas hubungannya dengan dunia. Tidak. Jadi ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu artinya apa? Allah menyuruh kita masuk ke dalam agama Islam itu secara kafah, secara keseluruhannya. Jadi akhirat harus kita perhatikan, dunia juga harus kita perhatikan. Jadi kita tidak mungkin kita masuk surga jika kita tidak mengurus dunia ini. Mengurus dunia ini bukan hanya ibadah saja, tapi kita memakmurkan bumi ini. Ya, banyak hadis-hadis yang menganjurkan. Misalnya Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya apa? Kita kalau ingin mengamalkan hadis sahih tersebut, kita harus serba baik, serba indah. Ternyata dicintai oleh Allah. Kita membuat bangunan yang indah, suasana yang indah. Indah itu kan menunjukkan juga kualitas. Atau misalnya Nabi mengatakan, al-mu'minu qawiyun. Seorang mukmin yang kuat, ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat apanya? Kuat ilmunya, kuat fisiknya, ya, kuat ekonominya dan sebagainya. Makanya kita sebagai khalifah yang mengurus dunia ini, tapi kadang-kadang ada sebagian umat Islam yang tidak paham hakikat ini. Dunia ini disuruh urus sama orang kafir. Akibatnya yang terjadi apa? Menyalahi tuntunan Allah dan Rasulnya. Akhirnya terjadilah bencana. Sehingga Allah mengatakan, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 96 misalnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi sebagian manusia, ya, mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan Allah. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami adab, kami turunkan bencana, kami turunkan bala, kata Allah, karena apa yang telah mereka lakukan. Nah itu, ya, jadi kita harus memahami, ya, konsep fikih muamalah ini dengan muamalah lah kita mengurus dunia ini. Termasuk psikologi itu bab muamalah. Bagaimana memahami jiwa seseorang, ya, menurut ajaran Islam. Ya, apalagi, ya, Allah telah berfirman, huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Al-Quran itu bagi orang yang beriman adalah hidayah, petunjuk, wa syifa, dan penyembuh dari penyakit. Penyakit apa? Penyakit psikologi, penyakit rohani. Jadi kalau ada orang susah-susah, gelisah, disuruh dekat dengan Allah, membaca Quran diantaranya. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang menenangkan hatinya dengan mengingat Allah. Ala, kata Allah, ingatlah, bidzikrillah tatma'innu qulub. Dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Ya, di antara mengingat Allah adalah dengan baca Al-Quran. Jadi dengan baca Al-Quran, ya, sering-sering mengaji, itu akan membuat, ya, sembuh penyakit jiwa. Dengan sendirinya sembuh penyakit fisik. Contoh misalnya, orang karena sedih, dia susah, makan pun malas, akhirnya timbul penyakit mah. Nah, jadi berasal dari
psikologi. Nah, jadi bagaimana kemudian ya mendekati orang ya dengan pendekatan ruhania, itu psikologi Islam. Ya. Ya. Itu contohnya. Politik juga dalam Islam diajarkan, politik itu bab muamalah. Cuma sekarang kita memakai teori politik bukan berdasarkan syariat Islam. Nah, dalam syariat Islam, politik itu secara umum digambarkan bahwa kita memilih pemimpin itu orang yang memang punya kapasitas sebagai pemimpin dan bertakwa kepada Allah. Kita memilih orang yang baik. Orientasinya apa? Kualitas, bukan kuantitas. Tapi hari ini kita kuantitas, demokrasi kuantitas, suara terbanyak. Siapapun yang berhasil mendapatkan suara terbanyak, apakah secara halal atau haram, yang penting dia dapat suara terbanyak. Walaupun bandit sekalipun, walaupun orang jahat sekalipun, jika dia memperoleh suara terbanyak, jadi pemimpin. Dalam Islam tidak seperti itu. Dilihat ketakwaannya, kemampuannya, ya, sesuai enggak dia dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi politik itu bab muamalah dan lain-lain sebagainya. Adik-adik semuanya, ini kira-kira pengantar ya tentang fikih muamalah. Nanti setelah video ini Bapak akan ajukan beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.